Satu waktu Roh Kudus bicara dalam hati saya, kalau iblis datang, kalau ada gambaran bayangan kamu yang lalu pendiam, kamu bilang itu orang lain. Itu bukan kamu lagi, kamu kan ciptaan baru. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor James Muaya. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Berjumpa lagi di Podium Podcast Holy Stadium bersama saya Pastor Tina Agung Purnomo. Kalau kita hari ini melihat seorang yang sudah dipakai Tuhan, kita akan melihat bagaimana orang ini berbicara, menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Tapi kita tidak pernah melihat ada cerita yang seru di baliknya itu. Nah, hari ini narasumber saya adalah Pendeta James Muaya. Beliau mempunyai cerita yang menarik untuk dibagikan di podium. Bagaimana sebelum menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan, ada cerita yang menarik. Karena cerita itu dimulai pada waktu hamba Tuhan ini mulai lahir ke dunia. Dan itu mendapatkan proses yang tidak mudah. Sampai akhirnya menjadi sosok yang hari ini bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya Pak James, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak dan saya ingin mendengar Pak. Karena kita semua, kita belajar dari satu cerita. Itu kita bisa untuk ke depan, kita bisa berbagi kepada para pendengar podium supaya apa yang dibagikan yang tidak enak itu jangan sampai orang lain mengalaminya. Nah, mari Pak, silakan Pak. Oke. Tadi Bu Tina sudah memperkenalkan nama saya James, Pendeta James Muaya, asli Manado. Ya, dari gereja mana Pak tadi? Dari gereja GPDI. Di Weleri ya. Di Weleri. Sedikit saya ceritakan atau saya perkenalkan siapa saya. Sekarang saya gembala sidang di GPDI Weleri, juga Tuhan percayakan di beberapa ministry, di seminar-seminar pasangan suami istri, dan juga kalau di CMNI saya juga trainer bersama istri juga berbicara di beberapa sesi. Nah, dan keluar negeri saja yang belum. Tapi seperti Bu Tina tadi katakan, itu tidak terjadi secara otomatis, instan. Saya punya background kehidupan yang sebenarnya kalau dilihat mustahil, dan saya juga heran kok bisa seperti sekarang. Ada kalanya kami suami istri juga nangis, kok bisa ya? Kok bisa kita melihat Tuhan yang besar yang sampai membawa sampai demikian ini ya? Yang tidak mungkin kok aneh kita dibawa terus, bahkan kita masih terus menanjak, masih terus terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetapi ini saya harus keluar, harus menerobos dari penghalangnya, dan itu tidak mudah. Saya lahir dengan kasus tidak memiliki lubang anus, dan pada waktu itu lahirnya juga Manado ya Pak? Ya, lahir di Manado, dan pada waktu itu kami satu keluarga baru saja pindah gereja, dan di masa itu kakek nenek sebelah menyebelah. Wow, itu kayak pindah agama lah. Kalau di Jawa kayak pindah agama. Itu dulu ya. Jadi saya tidak bermaksud menceritakan membongkar aib ya. Karena kalau sekarang boleh dikata keluarga sudah rukun dan tidak terlalu mempermasalahkan lah ya, antar misalnya anaknya gereja A lalu anak yang satu gereja B. Jadi kami sekarang rukun. Hanya pada masa itu. Jadi ada sebuah keadaan yang membuat perpindahan gereja itu membuat keluarga kami agak dikucilkan, tidak disukai. Bahkan warisan pun boleh dikata mama saya tidak mendapatkan warisan. Oh, sampai begitu ya? Jadi saking seperti itu. Dan warisan satu-satunya kalau dari pihak keluarga papa
ya kita harus jual hanya untuk mendapatkan rumah sederhana. Nah, bisa dibayangkan. Nah, sejak itu saya anak yang sulung, saya mengerti semuanya itu. Sikap dari keluarga besar itu mulai memupuk rasa ketertolakan, rasa apalagi keluarga yang lain lebih kaya, lebih diberkati karena mereka tidak ada masalah seperti kami yang berpindah gereja. Nah, jadi itu awal di mana saya mulai merasa tertolak. Ditambah lagi dengan operasi lubang anus saya itu teman-teman sesudah itu sampai saya SD bahkan SMP masih tetap dipanggil bukan dengan nama saya, dipanggil misalnya dengan istilah lubang pantat dan lain sebagainya. Aduh, saya kan punya nama begitu. Jadi dibully ya akhirnya. Nah, untuk memanggil nama saya pun yang asli, saya malu karena waktu dioperasi pada waktu itu nggak punya uang kan, kami ditampung menurut papa mama ditampung oleh seorang polwan di rumahnya, nggak bayar lah, free. Tetapi pada waktu mau pulang dia titip namanya harus dipakaikan ke saya. Nah, dia perempuan, namanya cantik sekali, ya, manis sekali. Lalu kemudian saya harus pakai nama itu, papa mama saya juga nggak pikir panjang, akte langsung masuk nama tersebut. Jadi saya dipanggil dengan nama perempuan yang membebani saya cukup berat. Makanya usia 17 Jadi bahan tahun. ketawaan ya Pak ya? Iya, jadi orang kalau saya perkenalkan diri, saya selalu melihat mereka kaget loh. Orang ganteng dan maco begini kok namanya seperti itu. Iya. Selalu jadi orang yang kalau tahu nama saya, bahkan saya seringkali takut untuk menyebut nama saya. Ketika ditanya dengan siapa, saya susah untuk menyebutkan. Dan saya nggak terima kalau ada teman memberitahu nama saya sambil ketawa gitu. Namanya ini, jadi sambil ketawa. Lah bisa dibayangkan setiap kali peristiwa seperti terjadi itu memukul saya, melukai. Identitas saya itu terluka. Saya ini laki-laki. Nah, walaupun ini bukan berarti saya punya kelainan dalam identitas, bukan. Cuma persoalan nama, itu menyebabkan harga diri identitas saya terluka, dan itu menurut orang-orang pada masa dari saya SD sampai saya cukup punya IQ yang cukup, kecerdasan cukup tinggi, sering juara, ya. Tapi akhirnya itu juga tergerus oleh rasa minder. Bayangkan suruh maju depan kelas saja, hanya ngompol saja yang saya tahan gitu. Itu pasti air mata mulai nangis, mulai keluar gitu. Sampai seperti itu. Itu beban mental berat itu Pak ya. Maka usia 17 mau tidak mau saya harus merubah akte kelahiran. Merubah nama. Bisa dibayangkan. Saya menanggung beban itu kelihatannya sepele, sangat sepele, tetapi itu beban yang sangat-sangat memberatkan, menghalangi saya untuk maju. Ya. Setelah saya merubah nama, saya masih bergumul karena orang-orang yang tahu nama saya yang asli sengaja masih tetap memanggil hanya untuk bahan tertawaan. Iya, untuk menjadi bahan tertawaan. Jadi rubah nama saya masih bergumul. Nah itu awal dimana super mindernya saya itu menjadi penghalang, sehingga membuat saya pun untuk ngobrol pun bagaimana mau ngobrol, memperkenalkan nama saja sudah takut. Orang untuk ngobrol kan harus tahu dulu namamu siapa. Nah untuk memperkenalkan nama saja saya kurang pede, apalagi ngobrol. Dengan sendirinya untuk bisa apalagi bersaksi, aduh. Orang sudah ajak, saya biasanya kalau ditanya orang pada masa-masa saya belum pulih, sudah hamba Tuhan, sudah merintis, saya nggak mau orang tahu jati diri saya. Jadi kalau orang tanya, Pak dari mana? Dari sana. Saya nggak terlalu, ya mau kemana, mau ke sana. Saya pasang muka berwibawa yang palsu supaya dia nggak akan terus bertanya lagi. Jadi saya bikin dia nggak
nyaman untuk ngobrol dengan saya. Wajah saya atur begitu rupa. Nah itu saya akhirnya tahu saya pakai identitas yang palsu. Ya. Sebenarnya identitas yang terluka. Ya, betul. Saya pakai topeng. Sebenarnya udah bahasa Jawanya jangan kakean tanya gitu. Saya nggak mau gitu. Bisa dibayangkan seorang Ya, betul. dalam tanda kutip hamba Tuhan mau dipakai Tuhan diajak ngobrol saja kaku, nggak bisa, nggak berani. Gitu. Ya. Nama saja takut kalau orang sebut nama aslinya. Iya. Itu sangat sulit. Iya. Ya. Nah terus setelah SMA itu ya setelah ganti akte itu, ganti nama di akte, terus apa yang terjadi Pak setelah itu? Nah itu kemudian saya ingin membuktikan ya diri saya. Sebenarnya saya merasa saya tahu IQ saya bekerja. Jadi dalam pikiran saya juga ada kritikan-kritikan terhadap teman. Aduh, kamu sebenarnya bodoh, harusnya begini. Tapi saya sendiri kan nggak bisa. Iya. Lalu kemudian ketika kalau perdebatan soal agama, saya merasa di bawah kaki orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah Alkitab. Oh. Ya. Tapi waktu sekolah Alkitab itu nggak ada tujuan untuk jadi hamba Tuhan. Saya cuma ingin menjadi debator ya. Oh Tukang gitu debat. tujuannya. Ya. Walaupun sesudah sekolah Alkitab pun tetap trauma saya tetap untuk berdiri di depan orang untuk ngobrol itu tetap belum berjalan. Minder akhirnya Iya. ya. Saya ingat pada waktu selesai sekolah Alkitab, biasalah pulang ke kampung, lalu kemudian disuruh khotbah kan sama gembala. Nah pada waktu disuruh khotbah, saya sudah tulis semua catatan khotbah saya, bahkan saya hafalannya juga saya coba hafal, ya pokoknya poin-poinnya. Dan berdirilah saya di depan. Waktu berdiri di depan, saya mulai merasa dingin, mulai merasa gemetar. Tapi saya masih berusaha. Belum ngomong, belum baca Alkitab kok sudah begini. Saya akhirnya baca. Saya ingat karena traumatis, saya ingat bahan khotbah waktu itu Yesus berjalan di atas air. Itu bahan khotbah saya Sampai masih ingat ingat ya? sampai sekarang ini. Saya baca Alkitab. Selesai baca, lidah saya jadi kaku, badan saya juga kaku dan mulai dingin, dan air mata mulai ngalir, bukan karena dilawat Tuhan loh, waktu itu saya mulai dredek, menahan mimbar, ya itu pada waktu itu saya malu, apalagi begitu selesai baca Alkitab melihat semua mata tertuju dan saya menafsirkan mata-mata itu membuli saya. Jadi mata jemaat yang saya menafsirkan seperti teman-teman, wah saya sedang diolok-olok dengan mata mereka. Nah pada hari itu saya coba kumpulkan kekuatan untuk mengucapkan satu kalimat saja. Kalimatnya begini. Selanjutnya Bapak Gembala yang harus menjelaskan ayat ini. Jadi saya tidak itu justru mengakibatkan rasa malu yang lebih besar. Ya. Masih lebih baik saya menolak. Waktu itu saya yakin bisa. Tapi ternyata tidak bisa. Dan dengan pola seperti itu, dengan kelakuan seperti itu, membaca Alkitab, sudah sekolah Alkitab, jemaat ingin mendengar seorang jebolan sekolah Alkitab mau khotbah berapi-api kok baca ayat tok, lalu kemudian Bapak Gembala pendetanya ya. yang khotbah. Gembalanya juga kaget. Dia tidak siap juga. Akhirnya dengan berdiri dia harus. Tapi saya nggak berhenti, air mata saya tambah besar, rasa malu saya ini puncaknya. Betapa pecundangnya dirimu, itu puncaknya itu. Nah, tapi ini proses. Nah setelah peristiwa itu saya bermaksud tinggal di kampung. Ya. Tapi di daerah kami, di kampung kami, kalau sudah sekolah Alkitab nggak boleh tinggal di kampung. Karena di dalam gereja pun akan disindir-sindir. Wong sudah sekolah Alkitab kok nggak pergi melayani gitu. Kasihan juga orang tua juga akan malu.
Oke, akhirnya saya menyerah. Biasanya sekolah kitab ditempatkan kemana? Oke, saya menyerah, saya ke sana. Nah, di tempat itu saya jadi pengerja kira-kira 6 atau 7 tahun. Bukan karena betah, karena tidak mau jadi gembala. Ada tempat pengembalaan ditawarkan, saya nggak mau karena saya Nggak pede. nggak pede dan saya merasa saya bukan panggilan jadi hamba Tuhan. Saya sebenarnya kalau toh saya berlama-lama di situ ya kalau bisa saya dapat istri di situ, menikah di situ dan akhirnya nggak kemana-mana. Nah, karena dipaksa terus harus jadi gembala, saya lari ke Jawa itu sejarahnya saya berada di sini. Iya, iya. Saya mau sekolah lagi begitu. Nah, akhirnya saya sekolah di Salatiga tambah lagi. Di sekolah saya mulai takut juga, saya mulai tawar-menawar dengan Tuhan, kalau bisa saya jadi dosen saja, jangan jadi gembala. Ya, kalau dosen kan kurikulumnya itu toh gitu. Minimal ya kalau ulang-ulang kan lancar begitu, saya pikir begitu. Begitu selesai, di GPD itu ada sebuah prinsip, kamu mau jadi dosen, mau jadi penginjil, tetap harus punya pengembalaan. Kamu mau hidup dari apa? Kamu akan dianggap jual khotbah kalau nginjil ke sana kemarin nggak punya pengembalaan. Oke lah Tuhan. Nah, akhirnya saya menerima satu tempat itu di Kabupaten Batang, satu kecamatan. Ada tempat kosong. Ternyata saya ke sana itu benar-benar kosong, dirintis tapi belum ada jiwa. Oh, kosong nggak ada orangnya juga. Nggak ada jiwa. Oh, Aduh. betul-betul kosong ya Iya itu ya. betul. Waktu itu saya pikir itu bagaimana ini. Saya pikir enak kan tinggal meneruskan pengembalaan Ya, orang lain. Tapi di situ nggak ada jiwa. nggak ada jiwa-jiwa. Nah, ya sudah kepalang basah ya sudah oke. Saya masih ingat itu bulan Juli atau Agustus saya masuk. Di situ entah dari mana saya berani bernasar ke Tuhan dan saya nggak bisa mengelak. Tuhan kalau sebelum Natal saya dapat jiwa di sini, saya baptis orang, saya mau ikut panggilan. Dan ternyata 6 jiwa saya bisa menangkan. Oh, puji Tuhan. Dan pada waktu itu dengan gagapnya saya bisa face to face dengan seorang yang sedang marah sama Tuhan. Dia belum orang Kristen waktu itu, dia marah. Waktu itu saya bisa menjelaskan, itu aneh. Saya mulai menjelaskan, oh, kamu menderita bukan karena Tuhan, kamu menderita itu. Saya pakai oret-oretan di papan tulis ini loh. Dulu tidak ada penderitaan, lalu manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian penderitaan mulai melanda dunia. Jadi bukan Tuhan, itu dosa. Dan penderitaan kamu salah satu akibat dari dosa. Tapi ada jawaban. Ada Yesus. Nah, ini garis ini, salib ini di sini harusnya berakhir. Ya, yang kutuk karena dosa. Mendengarkan ini Iya, orangnya. tiba-tiba dia mulai nangis. Dia bilang kalau Tuhan mau masukkan saya neraka sekarang juga nggak apa-apa, jangan siksa saya di dunia. Tapi saya bilang enggak. Kalau mau masuk surga atau mau bebas dari neraka, ini ketentuannya di salib. Salib, ya. Nah, pada waktu itu saya menjelaskan ya persis seperti pelajaran penginjilan dari sekolah kita. Cuma itu yang saya kuasai waktu itu. Dia bertobat, sekeluarga ikut, istri anak ikut. Jadi sebelum Natal saya baptis 6 orang. Itu modal pertama ya Pak ya. Tapi itu membuat saya tidak bisa lari karena saya sudah janji sama Tuhan. Ya. Dan sejak hari itu, ini makanya saya bilang ini sesuatu yang aneh ya. Orang yang saya menangkan ini menjadi ujung tombak untuk saya menginjil ke kampung-kampung. Wow, puji Tuhan. Ya. Dan yang paling ajaib atau sesuatu yang tidak mungkin bagi saya adalah pada waktu ada seorang kakek mbah yang sudah tua ketemu di rumah jiwa baru ini. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Saya sendiri kan baru datang dari Manado, nggak ngerti bahasa Jawa.
Sampai sekarang pun saya suruh ngomong bahasa Jawa, maaf itu susah. Susah ya, Pak. Susah. Nah, bayangkan orang yang pendiam suruh belajar bahasa itu susah. Saya merasa sulit sekali. Nah, saya pakai kembali lagi karena di sekolah Alkitab kita harus menangkan jiwa. Saya pakai lagi pola dari sekolah Alkitab. Mbah, saya pakai bahasa Indonesia. Kalau Mbah nggak percaya Yesus, masuk neraka loh. Dia jawab bahasa Jawa, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Saya lanjutkan lagi. Baru saya tahu di kemudian hari jawabannya, nggih itu ya gitu, nggih. Ya, kulo pitados gitu. Saya baru ngerti gitu. Ternyata saya omongin percaya gitu. Iya. Saya ngomong, akhirnya saya tuntun berdoa terima Yesus. Ya, dia bisa niru pada waktu niru. Mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia tapi menangkap bahasa Indonesianya. Cuma kan yang aneh saya nggak ngerti dia ngomong apa, saya ngomong aja terus. Singkat cerita ini Mbah ini juga bertobat dan anak-anaknya ikut. Pada waktu itu saya berpikir begini, saya kalau dia bergereja di sini saya kesulitan, dia nggak bisa. Saya serahkan dia ke GKJ pada waktu itu. Padahal saya juga masih membutuhkan jiwa-jiwa, nggak apa-apa. Sampai meninggal dia setia. Ya. Nah itu menambah apa ya? Bukan keyakinan. Membuat saya semakin tidak bisa menghindar dari panggilan Tuhan. Iya. Oke. Jadi tidak direncanakan seperti yang Enggak. ya. Jadi masuk sekolah Alkitab akhirnya terus masuk ke situ. Saya bukan orang yang yakin dipakai Tuhan, saya bukan orang yang yakin. Nah, gagapnya itu masih pada waktu menggembalakan itu gagapnya masih ya Pak? Saya cuma bisa lancar berbicara kalau khotbah. Kalau berhadapan begini masih nggak gagap bisa. ya? Masih. Itu pun kalau khotbah itu saya harus teriak-teriak sampai saya nggak. Jadi saya berteriak seperti seorang penginjil besar saja gitu. Hanya untuk menimbulkan keberanian gitu. Ya, bahkan mungkin pada waktu itu jemaat merasa bahwa saya marah-marah gitu. Jadi saya harus pakai nada itu. Ya, seperti istri saya katakan tadi, keluarganya datang ke rumah saja, kami sudah menikah, berarti kan sudah mulai melayani. Kalau keluarganya tidak pulang-pulang itu satu hari saya mengurung diri dalam kamar. Karena apa? Saya kalau berhadapan dengan orang, saya takut nggak bisa ngobrol. Lebih baik saya ngumpet. Karena kalau diajak ngobrol nggak cepat nyambung. Jadi orang sudah topik lain, saya baru nyambung yang tadi gitu. Iya itu orang minder gitu ya memang. Nah, jadi itu. Tapi aneh kalau di pelayanan saya bisa. Kan aneh. Misalnya diajak menginjil ke kampung-kampung. Dari rumah ke rumah, kalau sudah berhadapan, itu bisa menceritakan bisa, tentang itu keselamatan, segala lancar semua ya. Tapi kalau diajak ngobrol, apalagi berhadapan dengan figur-figur pejabat, jangankan pejabat pemerintah, dengan pimpinan gereja yang agak lebih tinggi, saya sudah gemetar. Saya menganggap, aduh, saya betul-betul enggak siap. Cuma setiap kali pelayanan. Nah, sampai satu waktu saya dibawa ada satu jiwa yang sudah saya menangkan juga. Jadi saya mau menangkan jiwa door to door waktu itu. Ada pengantar. Saya harus akui bahwa saya enggak bisa membuka percakapan. Jadi ada teman yang harus memperkenalkan. Lalu kemudian mulai ngobrol. Dia dulu seorang okultisme, punya banyak jimat, senjata, tombak. Ketika bertobat, waktu itu saya kan nggak punya konsep pelepasan dan sebagainya. Ya saya nggak punya keyakinan bahwa saya mau dipakai Tuhan kan. Jadi pada waktu dia bertobat, dia harus kembalikan senjatanya ke gurunya di satu kampung. Nah pada waktu mau mengembalikan, saya diajak ke sana. Nah, saya waktu itu karena lihat Tuhan mulai pakai, saya mulai berani. Walaupun itu guru, saya pikir saya mau coba. Gitu. Sampai ke sana,
ngobrol-ngobrol, gurunya ada temen yang satu nggak berhenti baca mantra. Yang gurunya ini kemudian saya disuguhi kopi, tapi pada waktu itu saya takut juga, ini kopi apa? Jadi saya permisi sama dukunnya itu, sama gurunya itu, boleh nggak saya sebelum minum saya berdoa dulu. Berdoa apa? Ya saya mau berdoa buat keselamatan. Ya entah diartikan apalah ini kata keselamatan untuk mereka. Yang penting di dalam pikiran saya mau berdoa supaya keluarga ini selamat, semua gangguan-gangguan yang menghalangi dipatahkan. Nah itu pada waktu itu berdoa, yang temannya juga berdoa, entah baca mantra apa, saya berdoa dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat yang menghalangi keselamatan keluarga ini saya patahkan dalam nama Yesus. Saya doa cukup panjang. Nah selesai itu permisi pulang. Saya nggak lupa waktu itu gerimis. Saya sudah lama di luar. Saya tunggu teman saya kok nggak keluar. Begitu keluar saya tanya kenapa lama? Ini gerimis. Itu jalan kaki kira-kira 7 kilo kalau nggak. Kita menginjilnya waktu itu motor nggak punya, jalan kaki. Masuk desa walaupun lewat hutan kita jalani. Hanya untuk menginjili itu. Iya. Begitu keluar dia bilang begini, itu guru saya tanya, kamu buah guru dari mana kok lebih kuat daripada saya? Tadi waktu dia berdoa dada saya dipukul, terasa dipukul. Nah teman saya ini bilang, saya buah guru dari Manado. Pantas ya kamu sudah punya guru yang kuat. Nah mendengar itu udah pada waktu itu keberanian saya mulai muncul. Dan tapi gagapnya ketidakfasihan berbicara masih mengganggu saya. Jadi saya beli buku Dale Carnegie yang ya pokoknya mengajar Ajari bagaimana komunikasi. sih komunikasi. Jadi semua buku-buku yang bahkan buku sekuler saya beli hanya untuk belajar, dan saya mulai berlatih. Saya harus mengatasi ini. Saya nggak boleh mempermalukan Tuhan. Iya. Tapi yang menolong saya akhirnya adalah gambar diri yang Tuhan berikan. Oh. Jadi saya mulai melihat, saya lihat saya ini ciptaan baru. Itu yang membuat saya keluar. Saya harus selamat dari diri saya sendiri. Pada waktu itu saya mulai lebih mengenal lagi kebenaran. Ternyata Yesus bukan cuma mati di salib untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari hukuman. Ternyata saya harus diselamatkan dari diri saya sendiri. Iya. Saya mulai lihat. Satu waktu Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kalau iblis datang, kalau ada gambaran bayangan kamu yang lalu pendiam, kamu bilang itu orang lain. Itu bukan kamu lagi, kamu kan ciptaan baru. Iya. Cukup lama saya harus berperang antara manusia baru dan manusia lama saya. Jadi setiap kali saya mau atau dipercaya, diundang, apalagi pelayanan-pelayanan yang saya belum pernah, wah itu beban. Iya. Saya harus berjuang. Enggak, kamu bukan lagi yang itu, bukan dia lagi, kamu sekarang yang baru. Jadi kalau iblis datang bilang kamu gagap, kamu nggak fasih berbicara, itu bukan kamu. Kamu harus bilang itu bukan, itu orang lain. Iya. Itu peperangan saya. Iya. Struggle banget ya Pak Iya, ya jadinya. betul. Nah itu sedikit dari gimana saya bisa kemudian, ketika pertama saya masih ingat waktu saya diminta bicara di Prias Jati waktu itu. Teman saya yang satu mundur dan saya berbicara kalau nggak salah di gereja GKMI, gereja Kemah Daud kalau nggak salah itu waktu itu pendeta-pendeta berkumpul. Iya. Waduh, saya pikir di depan jemaat saja saya belum pernah seperti ini bicaranya di depan pendeta. Aduh. Lalu diperkenalkan lagi pada waktu itu. Ini ketua sinode pusat kami, Profesor Doktor. Waduh, Profesor Doktor.
Jadi saya bicaranya profesornya di sebelah sini, saya menghadapnya sebelah sini, saya gemetar kalau melihat beliau di sebelah sana. Tapi waktu saya bicara dia menulis. Dalam pikiran saya terganggu. Pasti dia sedang menulis kesalahan yang saya sampaikan. Mungkin ada kekeliruan di pengajaran saya. Itu pada waktu itu. Itu di pikiran Bapak ya? Ya, maka saya ingin katakan bahwa kalau nggak pulih, nggak keluar dari minder itu, kita akan kurang maksimal. Pada waktu itu hampir saya juga nggak bisa bicara, tapi saya masih karena melihat ke arah lain, saya bisa bicara. Dan kalian saya lupa bahwa beliau ada di sebelah sana. Selesai kita bicara, saya tanya, Prof, kira-kira ada kesalahan nggak tadi? Oh no, dia bilang no. Walaupun saya ini profesor atau doktor, saya nggak tahu. Saya nggak tahu materi-materi seperti ini. Maka tadi saya mencatat. Jadi jangan mengira bahwa seorang profesor doktor sudah tahu semuanya. Waduh, waktu itu langsung lega ya. Kayak ada batu di punggung yang lepas. Iya. Selesai itu dievaluasi. Kalau di Pria Sejati kan dievaluasi. Yang evaluasi juga bukan pendeta, duduk di meja panjang, dievaluasi oleh teman-teman. Wah, Pak Jem nggak ada kekurangannya. Maksud lu apa? Bukan kurang tapi kebanyakan PowerPoint-nya. Waduh. Berarti kurangi sedikit. Oke. Iya. Jadi saya mulai lepas dari situ. Iya. Ketika selesai saya bicara, wah bisa. Iya. Bisa. Baru kita ngerti ya, bener. Iya. Itu potensi betul-betul keluar semua akhirnya. Bahkan sampai kebanyakan ya Pak. Iya, sejak saat itu saya lepas. Wow. Gitu. Iya. Jadi memang ya kayak melihat orang tidak bisa melihat sosok Pendeta James Muaya ini yang sekarang ini, tapi ada latar belakang yang disitulah itu kita bisa belajar semuanya. Untuk hati-hati juga mungkin buat orang lain merasa itu guyonan, tapi buat kita itu tusukan yang tajam sehingga itu membuat kita terluka kan ya. Nah, apa yang Pak James ingin sampaikan kepada pendengar di podium supaya hal yang Pak James alami itu tidak terjadi kepada orang lain, supaya kita lebih berhati-hati ke depan gitu. Ya. Yang pertama karena memang ini pengalaman saya. Dalam memberi nama ke anak, dan juga orang tua jangan suka memanggil nama anak bukan nama yang sebenarnya ya. Diplesetkan bahkan ya. Anak-anak kami sebenarnya punya 2 anak, yang satu dipanggil Tuhan. Mereka berdua saja mengatakan, yang kakaknya mengatakan jangan kasih nama sama adik, nama yang bisa diplesetkan. Jadi kami harus berdoa. Sungguh-sungguh berdoa untuk menentukan nama sehingga nggak mudah diplesetkan begitu. Kakaknya juga namanya Hansen Jerry Muaya. Itu kita harus berdoa minta sama Tuhan nama ini, ya. Dan ternyata memang betul begitu dia tumbuh besar kuliah. Guru-gurunya paling seneng panggil namanya Hansen Jerry Muaya. Namamu dibaca dari depan, dibaca dari belakang. Itu bawa rezeki semua, ini senang gitu. Mereka nggak tahu kami itu berdoa untuk mendapatkan nama. Itu yang pertama ya. Orang tua harus hati-hati. Jangan sembarangan lah. Ya, ada kalian nama anak sudah bagus-bagus masih dipanggil diplesetkan. Iya, itu yang memang. Jadi ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, teman-teman ya atau siapapun lah orang tua, tolong anaknya jangan dibiarkan kalau membuli temannya, karena itu nanti merusak harga diri, kepercayaan diri, gambar diri temannya, dan kasihan nanti. Ya, untunglah saya waktu tumbuh besar itu tidak mengekspresikan tekanan dalam hati saya ke hal-hal yang negatif. Ya, saya cenderung mengisolasi diri. Ya, coba kalau kayak orang lain mungkin
Untuk pembuktian diri dia melakukan hal-hal yang negatif. Ya, bisa kan. negatif. Ya. Ya. Nah, lalu apabila ada teman-teman, ya saya pernah punya teman yang saya juga ajak, kamu itu secara akademis kamu lebih pintar dari saya, kamu bisa melayani lebih lagi. Dia bilang, enggak, saya jadi gembala saja, ya kamu saja gitu, saya kurang pede. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saya yang begitu mindernya, nggak fasih, pendiam, untuk keluar dari masalah itu saja sekarang oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan mampu memaksimalkan potensi kita. Kita bisa. Ya, kita mau memberkati banyak orang. Tuhan punya rencana memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Seringkali kita yang memenjarakan diri kita sendiri, memakai topeng-topeng, memakai identitas yang palsu, ya. Itu pesan saya supaya hari-hari ini lebih banyak lagi orang-orang yang terlepas dari masa lalu, dari supaya potensinya yang Tuhan beri bisa keluar dengan maksimal ya. Jadi memang begitu kita mempunyai gambar diri yang benar bahwa kita ini ciptaan yang baru, yang ciptaan lama itu bukan saya. Ya, label itu bukan saya. Ini yang label baru yang Tuhan berikan itu membuat potensi keluar dengan maksimal. Ya, terima kasih Pak James untuk kesaksian, untuk pengalaman hidup yang sudah dialami Pak James dan bisa dibagikan ke semua pendengar di podium sehingga kita lebih berhati-hati dalam anak-anak kita juga yang di rumah, karena itu mempengaruhi akan ke depan. Tapi yang hari ini kita lihat bagaimana Tuhan mengubah ya seseorang dari tidak mempunyai tujuan sampai mempunyai tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dan itu tidak terduga pastinya dalam hidup Pak James sampai dipakai Tuhan sedemikian. Dan itu luar biasa, diberi gereja untuk menggembalakan, bukan gereja yang sudah ada jemaatnya, ternyata gereja yang kosong yang tidak ada jemaatnya. Itu hal yang tantangan terbesar buat Pak James, dan hari ini kita melihat Pak James dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Pak James untuk apa yang sudah dibagikan kepada kita. Biarlah sharing ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan menciptakan kita bukan untuk tujuan yang sia-sia, melainkan untuk satu tujuan yang mulia. Tuhan telah membuat kita sebagaimana kita ada dalam Kristus Yesus. Ia membuat kita menjadi manusia baru, sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita, agar kita hidup dengan melakukan yang baik.